Nusa Kambangan, pulau yang lekat dengan istilah Pulau Penjara, atau pada masa pemerintahan Hindia Belanda dikenal sebagai Pulau Bui ini, menjadi tempat pembinaan narapidana kelas kakap. Di Nusa Kambangan, ketiga ulama ini akan menemui sejumlah penghuni lapas yang memiliki rekam jejak kasus terorisme di negeri ini. Kedatangan Najih Ibrahim Sayyid Abdallah, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan Syekh Hisham ke Indonesia difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan misi utama menjalin dialog damai dengan warga binaan kasus terorisme. Kita telah banyak melakukan strategi dengan menghadirkan ulama-ulama untuk melakukan pencerahan. Tetapi itu kita rasa tidak cukup karena sebagian besar napi teroris itu kiblatnya ke Arab. Ketiganya percaya diri untuk bisa bertemu dengan para warga binaan kasus terorisme. Memang tak mudah meyakinkan para warga binaan itu untuk mau berdialog, kecuali dengan pendekatan khusus. Syekh Ali Al-Halabi turun pertama kali dari bus, kemudian memasuki lapas Kembang Kuning. Di sana, ia berdialog dengan sekitar 13 napi kasus terorisme, diantaranya warga binaan dalam kasus pelatihan militer Aceh. Kedatangan Syekh Ali sempat mendapat penolakan dari salah seorang warga binaan yang bernama Aman Abdurrahman alias Abu Oman, salah satu tokoh dalam pelatihan militer kelompok teroris di Aceh. Perjalanan pun berlanjut saat Syekh Ali masih berdialog di lapas Kembang Kuning. Lalu hampir 1 kilometer berjalan, bus tiba di lapas Permisan. Di lapas tertua di Nusa Kambangan ini, Syekh Hisham beserta tim turun untuk menemui sekitar 11 warga binaan kasus terorisme. Lapas ini juga dihuni oleh napi yang terlibat dalam kasus pelatihan militer Aceh. Ada pula Syaiful Anam alias Brekele serta kelompoknya yang terlibat dalam aksi terorisme Poso. Namun sayangnya, dialog diwarnai perdebatan yang berujung emosi ketika Syekh Hisham meminta para napi untuk meninggalkan jalan kekerasan. Setelah bus berjalan tak kurang dari 14 km dari Pelabuhan Sodong, rombongan tiba di lapas Pasir Putih yang merupakan tujuan utama kedatangan para ulama ini. Lapas ini terkenal dengan pengamanan super ketat atau super maximum security. Penghuni lapas ini adalah warga binaan kasus berat, diantaranya 39 warga binaan kasus terorisme. Disinilah Syekh Najih yang juga mantan anggota Jemaah Islamiyah menemui tokoh Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir. Syekh Najih harus menunggu sekitar setengah jam untuk dapat menemui Ba'asyir yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena dituding terlibat dalam pendanaan pelatihan militer Aceh. Ba'asyir sendiri sebelumnya enggan bertemu jika tidak dihadiri wartawan dan warga binaan lainnya seperti Aman Abdurrahman yang ditahan di lapas Kembang Kuning. Namun akhirnya Ba'asyir mau bertemu meski permintaannya tidak dikabulkan otoritas lapas. Ternyata respon mereka itu sangat bagus. Termasuk misalnya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu pada sisi terakhir beliau menyampaikan bahwa nasihat beliau sangat baik, hanya saja berdasar ideologi mereka. Jadi itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari. Beberapa poin ajaran Najih Ibrahim adalah mengubah pandangan para napi terhadap ajaran Islam itu sendiri. Jika selama ini ada salah pemahaman tentang jihad, Najih Ibrahim ternyata mampu memberikan pemahaman benar. نعم هم كانت لديهم بعض الأفكار الخاطئة وكان لديهم فكرة التكفير تكفير بعض المسلمين كانت لديهم فكرة الجهاد داخل إندونيسيا وقتل السائحين وأنا فهمتم أنه لا يجوز تكفير أي مسلم أبدا وأن هذه هي مهمة القضاة. Pemahaman Islam perlu dikembalikan pada pemahaman sesuai Al-Quran dan Sunnah. Begitu salah satu pesan Syekh Ali Al-Halabi.
Ulama yang sudah berkunjung 15 kali ke Indonesia itu juga mengungkapkan pendekatan dakwah perlu dilakukan di samping proses hukum yang terus berjalan. فقد يخرج الواحد منهم يدخل من السجن ويخرج من السجن وهو أشد تطرفا وأشد إرهابا، وبعض منهم قد يؤثر فيه السجن ويرجع إلى الحق لا من باب التغير الفكري ولكن التغير الاجتماعي. فأنا أقول بلزوم التأثير الفكري عليهم لتغيير أفكارهم المنحرفة وإرجاعهم إلى الحق والصواب، وأن يكونوا من أبناء المجتمع الطيبين المسالمين الداعين إلى الكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلمة الطيبة والحسنى. Dialog antar ulama dengan warga binaan kasus terorisme pun berlanjut di hari kedua. Kali ini hanya satu lapas yang dikunjungi, yakni Lapas Batu. Dari 22 warga binaan kasus terorisme, hanya 12 saja yang mau hadir. Memang bukan perkara mudah untuk mengubah pemahaman radikal, namun setidaknya langkah pertama sudah dilalui. Tidak jarang ya kita temukan mereka menangis begitu. Ya. Ini kan dikasih tidak langsung bahwa mereka semua menyesal. Ya, ingin hidup dengan istrinya, ya, ingin hidup dengan keluarganya. Berkaca pada pengalaman Abdurrahman Ayub yang juga mantan komandan JI di Australia, memang butuh kesabaran untuk melahirkan kesadaran yang timbul dari keinginan sendiri. Mudah-mudahan kita nggak harap langsung berubah, tapi minimal jadi bahan renungan ketika dia tidur, ketika dia muhasabah. Mudah-mudahan ya mungkin berapa tahun atau bulan lagi atau ini kita nggak tahu bisa berubah insya Allah. Karena saya juga puluhan tahun saya seperti ini dan alhamdulillah sekarang saya berubah. Pendekatan jangka panjang memang dibutuhkan, dan jika mau menelisik sisi dalam penjara, ada yang tak banyak diketahui. Misalnya, pendekatan personal oleh tokoh agama yang salah satunya dilakukan oleh Hasan Makarim. Lelaki yang kerap disapa dengan nama Ustadz Hasan ini adalah salah seorang tokoh agama yang sudah 22 tahun mengakrabi para warga binaan di Nusa Kambangan, termasuk warga binaan kasus terorisme. Yang pertama itu medianya adalah silaturahim, itu terpenting supaya kehadiran kita bersama mereka itu akrab, sinergi, humanis gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita harus melihat semua warga binaan itu sebagai manusia biasa, seperti halnya kita semua yang di luar lapas. Bagi Hasan, pendekatan secara kemanusiaan saja tidak cukup. Kondisi penjara pun perlu diperhatikan. Hampir semua warga binaan kerap mengeluhkan kondisi lapas yang tidak nyaman, terutama karena kelebihan kapasitas. Tidak hanya mendatangi napi terorisme, 3 orang dari Timur Tengah itu juga mendekati kampus-kampus untuk mencegah tumbuhnya bibit-bibit radikal di kalangan anak muda. Lantas mengapa dialog di kampus UI sempat ricuh? Realitas segera kembali.